Jadi ini saya ingat dalam perjalanan ke Komsel untuk menemui istri karena saya Iya. dulu kan awal nikah setelah lahir anak pertama itu dia tinggal di rumah mertua Iya. dan saya kerja di sini jadi saya harus Oh, bolak-balik di Komsel Konawe. Komsel Konawe. Nah, suatu saat menjelang maghrib saya lewat di daerah Landono, saya masih ingat daerah Landono itu. Kemudian tiba-tiba saya tidak bisa kendalikan motor saya, kemudian saya terjatuh dan alhamdulillah sujud di sesajen yang terbaik di depan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Salam. Halo sahabat Unaha TV. Kembali lagi dengan saya Anissa Nurdiasa di Kepo Konawe Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema sosial keagamaan dan telah hadir di samping saya seorang penghulu dari KUA Kecamatan Wotobi, Pak Jumasran. Halo Pak, Assalamualaikum. Salam. Baik Pak, karena tema kita pada kesempatan ini terkait sosial keagamaan ya Pak ya, Ya. dan dalam hal ini Bapak sebagai KUA, sebagai penghulu ya di KUA, kita mau penasaran nih Pak, kita membahas seputar isu-isu terkait tema kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Pak, kita mau kenalan dulu nih Pak ya. Ya. Pak Juma, Pak Jumasran ya, Ya. biasa dipanggil Pak Juma. Tinggal di mana nih Pak sekarang domisilinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah diundang juga ke sini. Sekarang saya bersama keluarga tinggal di Kelurahan Wonggole, Kecamatan Naha. Cuman kerjanya ya di Wotobi. Ya, baik. Pak Juma, mungkin kalau kita flashback sedikit ya Pak ya, sepak terjang ataupun perjalanan karir Pak Juma sampai menjadi penghulu itu seperti apa? Baik, saya sebenarnya latar belakang saya Ya. bercampur aduk sih. Ada apa namanya, maksudnya umum sama agama. Saya tamatan SMA Wotobi dan juga tamatan Aliyah Wotobi. Oh ini dua sekolah. Ya, jadi dua sekolah. Di waktu yang bersamaan ini? 1 tahun berjarak. Kemudian saya sempat mengenyam pendidikan di pesantren selama 6 tahun. Habis itu kuliah di Universitas Laki Dende Unaha dan kemarin baru juga menyelesaikan pendidikan S2 di IAIN Kendari. Hukum Islam. Hukum Islam. Berarti memang sudah ada background-nya ya Pak sebagai penghulu dan hukum Islam. Iya. Tapi kalau boleh tahu Pak, Bapak sudah menamatkan S2 ini kemudian jadi penghulu atau memang penghulu dulu baru menamatkan S2-nya? Kebetulan sudah penghulu dulu. Saya kan PNS 2 tahun 2014, kemudian mencoba mengikuti asesmen invasing ke penghulu di tahun 2018 dan alhamdulillah lulus. Jadi makanya saya latar pendidikan S1 saya tidak nyambung sebenarnya karena saya jurusan bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris, cuman ada background agama sedikit, maka saya berani maju tes, mengikuti tes asesmen sebagai penghulu gitu. Jadi nanti setelah jadi penghulu, karena saya merasa diri wah kayaknya tidak nyambung deh, saya punya latar pendidikan dengan pekerjaan saya sekarang, sehingga saya mengambil inisiatif untuk mengambil S2 Hukum Islam supaya nyambung dengan pekerjaan saya. Karena menurut saya di masyarakat itu terkadang ya memang agak unik sih, saya sebagai orang yang berlatar belakang
jurusan keguruan bahasa Inggris kemudian jadi penghulu ya memang sesuatu yang wow gitu karena kita bisa ini agak tampil unik. Tapi menurut saya tetap harus bisa berupaya mengembangkan diri, mengembangkan apa namanya kompetensi saya sebagai penghulu supaya lebih lebih profesional nantinya dalam menjalankan tugas sebagai penghulu gitu. Baik, berarti kurang lebih sudah berapa lama Pak Juma bekerja atau menjabat sebagai penghulu di KUA? Kalau penghulunya sudah dari tahun 2018 akhir, jadi sudah 5 tahun tahunan ya. sekarang. Sudah berkecimpung sebagai penghulu. Mungkin Pak Juma bisa menceritakan ya Pak sedikit aja terkait suka dukanya Pak menjadi penghulu. Baik. Suka dukanya jadi penghulu itu yang pertama kita dibutuhkan kehati-hatian dalam karena penghulu itu tugas utamanya adalah melakukan pencatatan dan pengawasan pernikahan, maka kita harus berhati-hati sekali dalam proses ini karena kalau kita salah mencatat maka bisa jadi orang yang tidak semestinya menjadi wali itu kemudian menjadi wali. Betul. Dan itu secara tidak sengaja atau sengaja itu kita sedang menjadikan mereka menggiring pengantin ini kepada perzinahan. Karena kalau tidak sah pernikahannya maka tidak sah, maka mereka akan apa namanya melakukan perzinahan selama dalam pernikahan itu karena tidak sah. Kemudian termasuk juga pengawasan. Pengawasan ini itulah makanya kami turun langsung ke tempat-tempat pesta gitu. Adapun menikahkan itu ini yang terkadang harus kami kebanyakan meluruskan di masyarakat. Karena kebanyakan masyarakat memahami bahwa penghulu atau KUA, jadi saya kasih pemahaman dulu ya. Iya, Kak. Penghulu sama KUA itu sama statusnya, sama-sama penghulu. Cuman kepala KUA itu hanya sebagai apa namanya tugas tambahan bagi dia. Jadi sama guru dengan kepala sekolah itu posisinya sama-sama guru. Cuman ada tertentu yang dikasih jabatan tambahan sebagai kepala sekolah. Sama kami di KUA. Jadi di masyarakat itu terkadang ada yang sampai sekarang itu masih memahami bahwa kalau penghulu, kalau KUA itu mereka yang harus menikahkan di masyarakat. Padahal itu bukan tugas kami. Itu adalah tugas dari wali nikahnya. Dalam hal fasilitasi. Ya, kalau kami turun itu dalam rangka mengawasi dan mencatat. Cuman terkadang di masyarakat kan kita dapat masyarakat yang mungkin dia tidak berani untuk tampil ke depan menikahkan anaknya atau bagaimana, sehingga mereka sorong ke kami. Dan kalau kami sudah diamanahkan untuk bukan wali nikah, menikahkan anaknya, maka kami bantu seperti itu. Oh, tapi tetap jadi wali nikah orang tuanya. Makanya ada proses apa namanya serah terima penyerahan wali nikah gitu. Baik. Nah, masih terkait juga tadi pertanyaannya suka dukanya. Itu suka duka pertama. Jadi terkadang kita diperhadapkan dengan masyarakat yang belum paham, maka kita harus apa namanya memahamkan lagi. Saya beberapa kali itu turun sampai harus diajak berdebat dengan kalau dulu kan ada namanya istilahnya P3 di masyarakat itu, mereka pemahaman mereka di P3 itu bahwa mereka yang harus menikahkan anaknya warga mereka. Nah, ketika kami turun, mereka merasa tersaingi, mereka merasa terganggu dengan kehadiran kami. Saya pernah beberapa kali itu diajak
diskusi sampai diajak berdebat tentang ini, dan saya katakan bahwa kami turun ini bukan untuk menikahkan, dan kalau siapapun yang ditunjuk oleh orang tua si wanita untuk menikahkan anaknya, terserah dia gitu. Nah, itu yang berikutnya, Ya. eh, apa namanya, terkadang kami semacam di prank. Jadi Gimana itu Pak di prank? di pranknya itu misalnya kita masyarakat datang melapor, oh tanggal sekian nikahnya jam sekian, misalnya jam 9 Ya. pagi. Kemudian ternyata kami biasa usahakan setengah 9 sudah tiba di situ supaya kami tidak terlambat. Ternyata laki-lakinya itu atau calon pengantin laki-lakinya, terkadang mereka yang malah terlambat datang. Misalnya apalagi kalau yang dari jauh itu biasa sudah molor 1 jam 2 jam baru dimulai. Mana lagi kalau prosesi di dalam itu panjang banyak, istilahnya tetembengnya begitu, akhirnya sampai kita, ya saya biasa sampai kelaparan di pesta itu. Kalau apalagi kalau tidak sarapan yang kalau kita Iya. buru-buru, nah itu suka dukanya. Oke, baik. Berarti memang Pak suka duka sebagai penghulu Iya, juga sangat variatif ya Pak iya, dan unik. variatif. Dan ada yang lebih unik sih kalau Gimana itu untuk Pak? suka dukanya itu. Saya karena untuk di wilayah Konawe sini untuk sementara Ya. saya penghulu, termasuk penghulu termuda. Hmm. Jadi saya beberapa kali itu menghadiri pernikahan, disangka saya pengantin prianya, karena biasa di apa namanya, kita menemukan itu Ya. calon pengantin prianya itu mungkin agak terlihat tua atau apa, sehingga mereka menyangka saya pengantinnya, dan itu terjadi beberapa kali. Ternyata Pak penghulu muda. Iya. Baik, Pak berarti memang di sini penghulu ada apa ya, sakral sekali ya Pak, karena Iya. tugasnya itu mengawasi terkait sah dan tidak sahnya Iya. suatu pernikahan ya. Betul. Dan ini yang harus juga dipahami oleh masyarakat. Iya, Dan betul. ini bukan hal yang main-main ya, Iya. terkait nasab loh kan. Iya, betul. Baik. Mungkin Pak kita mau menggali lagi nih Iya. terkait pernikahan, dan karena tadi pengantar dan Bapak lucu nih dan Iya. sangat menarik gitu. Kalau pernikahan dini, Iya. pernikahan usia di bawah usia Pak, Iya. pernah ada nggak sih Pak kasusnya? Kalau pernikahan dini itu sebenarnya sangat tinggi untuk wilayah Indonesia. Cuma begini, Ya. jadi saya sedikit berikan pemahaman tentang pernikahan dini ini. Kenapa kemudian muncul istilah pernikahan dini? Itu karena ada pembatasan usia oleh pemerintah kita. Nah, nanti sebentar saya jelaskan kenapa sih ada pembatasan Iya. usia. Kita lihat di negara lain. Di negara lain seperti Malaysia, termasuk yang Palestina sekarang, itu mereka itu karena tidak ada pembatasan umur usia seseorang untuk menikah, maka di sana itu tidak ada istilah usia pernikahan dini, tidak ada istilah itu. Cuman ada di Indonesia. Kenapa? Ada karena sekali lagi karena pemerintah mengatur tentang usia pernikahan itu, batasan usia pernikahan. Berapa Pak batasan usia untuk Untuk sekarang itu usia pernikahan di Indonesia itu 19-19. Laki-laki harus berumur 19, perempuan harus 19. Kalau dulu 16-19, perempuan 16, kemudian yang laki-laki 19. Kemudian ada peraturan baru merubah dari 16 untuk perempuan menjadi 19. Ini dilakukan untuk karena setelah dievaluasi ternyata kebanyakan orang bercerai itu karena perceraian di Indonesia itu kebanyakan dilakukan oleh pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan dini. Makanya pemerintah kemudian menaikkan lagi. Jadi usia pernikahan ini antara Kementerian Agama sama Kementerian BKKBN itu beda. Kalau BKKBN itu dia malah 21 tahun untuk bisa menikah. Iya. Kalau kita 19 tahun sudah bisa. Nah,
kenapa sih kemudian apa namanya pemerintah kita membatasi usia ini? Apakah itu tidak apa namanya bukan merupakan apa namanya upaya mempersulit pernikahan? Ya. Ternyata tidak seperti itu. Ini dilakukan pemerintah membatasi, memberikan batasan usia pernikahan. Kenapa? Supaya memastikan calon pengantin yang hendak menikah itu dipastikan mentalnya sudah siap untuk memasuki dunia pernikahan. Ya, karena sekali lagi itu tadi, tingkat perceraian. iya, tingkat perceraian kita di Indonesia terlalu tinggi dan apa namanya salah satu penyebabnya adalah mereka yang menikah di yang melakukan adalah mereka yang apa namanya menikah di bawah usia yang dibatasi. Bahkan di satu wilayah itu bahkan apa namanya ada yang baru usia 14 tahun itu sudah 3 kali nikah. Di daerah mana tuh, Pak? Wilayah kita. Di Konawe? Di Konawe, Sulawesi Tenggara. Ada itu? Ada yang sudah baru usia 14 tahun itu sudah 3 kali menikah. Dan itu sah, Pak? Itu nikah siri dia. Kalau yang nikah di bawah umur itu kan prosesinya itu disirihkan, artinya disembunyikan. Dan melibatkan KUA, Pak Cindy? Tidak bisa kita dilibatkan. Nah, ini juga mungkin barangkali ini salah satu apa namanya informasi penting. Benar. Karena selama ini dan bahkan saya sendiri pernah bertemu dengan salah satu pimpinan wilayah, katakanlah itu kepala desa. Saya tidak perlu sebutkan ininya. Dia katakan bahwa selama ini nikah di bawah umur itu kami bermain apa ya, semacam main petak umpet, main sembunyi-sembunyi. Karena kami takut jangan sampai ketahuan oleh pemerintah dalam hal ini KUA. Kemudian kami mungkin didenda atau mungkin di penjara. Itu kan memang ada hukumnya. Benar. Nah, itu kemudian yang apa namanya sampai saat ini apa namanya menjadi menjadi sesuatu yang ditakutkan oleh aparat-aparat sehingga ketika ada pernikahan warganya yang menikah masih di bawah umur, mereka lebih cenderung untuk menyembunyikan. Padahal itu boleh di apa namanya itu dilakukan dengan terang-terangan, dengan catatan. Harus melakukan pelaporan, harus melapor ke KUA, melapor dengan baik-baik, bawa semua berkasnya yang dibutuhkan seperti biasa. Kemudian nanti kami pihak KUA ketika meneliti, memverifikasi berkasnya, kami akan melihat, oh ini usianya belum cukup, maka kami akan melakukan proses selanjutnya. Ada proses selanjutnya, kita apa namanya akan melakukan penolakan nikah. Penolakan nikah ini kemudian pihak keluarga ataupun siapa saja yang dipercayakan atau kepala desa membawa ke pengadilan agama. Kemudian di sana mendaftar untuk dilakukan sidang dispensasi nikah. Jadi sidang dispensasi nikah ini kalau pihak pengadilan agama sudah ketuk palu, artinya dia setuju kalau si anak ini yang masih di bawah umur melakukan pernikahan. Setuju? Iya, berarti bisa dilakukan pernikahan dan itu akan kami terbitkan buku nikahnya. Begitu, itu yang tidak dipaham, kebanyakan masyarakat tidak paham. Sehingga mereka kebanyakan sembunyi-sembunyi. Ya, karena takut ketahuan nanti dihukum, nanti dipenjara apa semua. Karena kan ada undang-undang perlindungan anak. Benar. Ya, padahal ada aturannya yang mengatur itu. Berarti Pak, yang saya tangkap, meskipun ada peraturan batas menikah usia dari pihak KUA, sebenarnya bisa menolak pernikahan di bawah umur,
ataupun dari pihak keluarga yang menikahkan anaknya bisa mengajukan dulu ya Iya, ke KUA, mengajukan dulu, baru dan dari pihak KUA yang akan mengantar ke bukan pengadilan pihak agama. KUA. Kami hanya melakukan penolakan. Penolakan, oh Surat penolakan itu yang dibawa ke pengadilan agama. pengadilan agama, kemudian pengadilan agama yang akan memproses Proses selanjutnya. apakah dia bisa Apakah dia layak untuk disahkan, silakan menikah? apa namanya, disetujui untuk menikah di bawah umur atau Iya. tidak. Untuk wilayah kita di Konawe ini, itu sudah banyak kok yang melakukan itu. Artinya mereka disetujui oleh Setuju ya pihak pengadilan agama. untuk menikah di bawah usia. Di bawah umur, ya. Dan itu terbit buku nikahnya, insya Allah. Baik, berarti memang ini apa ya, jadi wadah juga nih kita Iya. sharing sama penghulu dari pihak KUA untuk menginformasikan kepada Iya. masyarakat bahwa kalaupun ada dari masyarakat yang mau menikah atau menikahkan anaknya, keluarganya yang masih di bawah usia, itu harus dilakukan secara istilahnya legal ya, Ya, legal. karena akan istilahnya akan ada jalan gitu Pak. Ya. Ada jalan untuk menikah Ya. dibanding harus Sembunyi-sembunyi. sembunyi seperti Ya. itu. Bisa terkena pasal berlapis ya, Iya. perlindungan anak. Dan itu kalau yang sembunyi-sembunyi itu nanti pada saat pada saatnya nanti dia Ya. cukup umurnya, mereka itu akan terkendala. Terkendalanya apa? Misalnya mereka nikah di usia katakan 18 tahun. Ya. Sama-sama 18 tahun. Kemudian dalam berarti kan masih ada 1 tahun, ya 1 tahun sebelum cukup 19, Ya. menuju 19. Dalam durasi 1 tahun ini, kita kan tidak tahu mereka punya anak atau tidak. Benar ya. Ini kalau misalnya dalam durasi 1 tahun ini mereka punya anak, maka apa namanya, dia akan mengikuti sidang berlapis pada akhirnya untuk menerbitkan buku nikahnya. Jadi pasal yang pertama dia akan sidang isbat. Isbat itu adalah sidang untuk mengesahkan pernikahannya yang lalu, yang telah berlalu. Ya. Nah, sidang yang kedua, karena pihak pengadilan pada saat meneliti berkasnya, loh, pada saat di tahun 1 tahun lalu mereka masih di bawah umur, maka mereka harus mengikuti lagi sidang yang kedua, yaitu sidang dispensasi. Makanya itu agak berat dia, dan pokoknya berat lah, susah, dan itu ya bikinkan kita, artinya kita akan membuat lagi menciptakan pekerjaan lagi untuk pengadilan agama, akan memisahkan pihak pengadilan agama gitu, dan belum tentu juga mereka mau gitu. Berarti Pak, ini saya mau mengklirkan lagi ya Pak, saya kan juga sebagai masyarakat awam ya terkait hal ini. Berarti pernikahan sirih itu tidak dilegalkan? Maksudnya secara pemerintah ya Pak, beda secara agama yang kita secara pemerintahan. Secara pemerintahan dalam hal ini KUA tidak melegalkan pernikahan siri gitu, dalam artian di bawah pernikahan di bawah umur. Iya, tidak melegalkan. Terus ketika ada anak di bawah umur, kemudian belum secara undang-undang belum bisa diperbolehkan menikah, terus ada istilahnya ada konsep nih mau siri. Itu pasti melibatkan siapa tuh Pak kalau bukan penghulu? Kepala desa bisa? Sah itu. Jadi biasanya kami kalau ketika menemukan hal masalah seperti ini, maka kami akan mengembalikan semua urusan ke pihak pemerintah desa atau kelurahan. Terserah mereka mau apakan ini. Iya, yang jelas kami hanya bisa mengingatkan supaya mereka segera dinikahkan. Nanti mereka panggilkan, ada Pak Imam di desa dan perkara menikahkan ini kan kembali lagi tadi, dia kan ini haknya si wali perempuan, ayahnya perempuan, ayah kandungnya. Jadi terserah ayahnya, terserah bapaknya mau nikah, mau menunjuk siapa, mau datang nikahkan anak, terserah gitu. Jadi sudah tidak ada hubungan ke kami. Nah, wewenang kepada iya. Oh ya, Pak, ini kan ada berapa kantor KUA Pak ini di Konawe?
Untuk Konawe itu sekarang ada 21 KUA. KUA mencakup 28 kecamatan itu. Ya, 28 kecamatan ya. karena ada beberapa kecamatan yang tidak punya. Jadi kayak misalnya Lampuya, Ya. apa namanya, Odeng Putih masih gabung sama Lampuya. Kemudian Padangkuni gabung sama Tongauna, termasuk Tongauna Utara masuk Iya. ke Tongauna. Apa namanya? Padangkuni gabung ke Abuki, Tongauna Utara gabung ke Tongauna. Kemudian Angkotoa yang Ya. kemarin pernah ada gabung ke Waktobi. Monggeduku Barat gabung ke Monggeduku. Angkala Moare gabung ke Sampara. Gitu. Jadi ada beberapa wilayah yang digabung, kawan. Kalau di KUA Wotobi itu Pak mencakup berapa kecamatan itu? Untuk kecamatan Wotobi kita hanya hanya 2 kecamatan saja. Kecamatan apa saja? Kecamatan Angkotoa sama Wotobi. Tapi kan Angkotoa sekarang posisi dilebur ke Wotobi kembali. Oh gitu. Nah, karena kemarin bakal ini tidak jadi disahkan pemisahannya wilayah. Pemisahan wilayahnya, pemekaran wilayah tidak disahkan oleh menteri, maka mereka dikembalikan ke induk, dalam hal ini Waktobi. Jadi sehingga sekarang ini kita ya Waktobi tok saja. Kalau dulu beberapa tahun lalu itu dengan Konawe, kecamatan Konawe sekarang, dan kalau sekarang ya sudah tinggal Waktobi saja. Berarti untuk KUA Wotobi mencakup wilayah Wotobi saja, Pak? Waktobi saja. Oke, baik. Oke, Pak, lanjut lagi ke perbincangan selanjutnya, Pak, yang menjadi penasaran di pikiran saya sebagai masyarakat awam, Pak, terkait pernikahan. Kalau pernikahan beda agama, Pak, ini agak sulit nih. Pernah nggak, Pak, kasus itu di Kecamatan Wotobi? Ya, baik. Pernikahan beda agama ini sebenarnya sampai sekarang pun itu pemerintah kita itu tidak melegalkan pernikahan beda agama karena secara konstitusi kita dari dulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan itu sudah mengatur di dalamnya, dan itu tercantum di pasal 1. Diletakkan memang di pasal 1 supaya memperjelas bahwa pernikahan itu sah kalau dilakukan satu agama, dalam satu agama. Sehingga kondisi saat ini itu kan ada di daerah mana itu yang pernah kemarin viral, mereka dengan bangganya mensosialisasikan bahwa mereka telah berhasil melakukan pernikahan beda agama. Ternyata setelah kami telusuri, karena kebetulan sempat kami bahas waktu perkuliahan, ada teman perkuliahan kami yang kebetulan dia hakim di pengadilan agama, maka dia langsung mencari di Google, itu dia punya konsideran laporan konsideran berkas waktu dia melakukan sidang awal sebelum nikah itu. Setelah kami perhatikan, ternyata di situ dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan ini itu bersama-sama meninggalkan agamanya untuk kemudian menikah. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa mereka sebenarnya masih satu agama, yaitu ateis. Tapi ateis kan diakui Pak agamanya atau gimana? Artinya meskipun itu tidak diakui, tapi mereka sudah sama-sama. Maksudnya dalam posisi satu agama, keyakinan. Gitu, satu keyakinan, baru melakukan pernikahan. Nanti setelah menikah, baru mereka kembali ke agama masing-masing dan melakukan ritual agama masing-masing. Tapi Pak, saya mesti berkaitan ya dengan ini. Kalau orang yang keluar dari agamanya, kemudian maksudnya ateis ini Pak, mereka ini menikah dalam keyakinan apa ini Pak? Walau saya juga tidak tahu kalau masalah ini, karena saya juga belum pernah sih mendapatkan informasi tentang
tata cara mereka Iya. nikah atau bagaimana apa semua. Nah, sekarang yang banyak yang marak terjadi Iya. itu adalah bukan lagi apa namanya pernikahan beda agama itu yang terjadi saat ini. Iya. Itu adalah orang yang hidup dalam satu rumah tangga tapi beda agama. Itu banyak. Berarti sudah menikah ya? Jadi Ya. kondisi ini biasanya apa namanya dilakukan setelah jalan rumah tangganya. Ya. Jadi di awal misalnya kita kan Islam apa namanya kalau misalnya laki-laki kebanyakan laki-laki dari non muslim mau nikah sama perempuan Islam maka dia harus diislamkan dulu. Ya. Jadi dalam posisi satu agama baru dinikahkan. Nah ternyata berjalan waktu mungkin sudah punya anak atau apa, si laki-laki ini kembali ke agama semula. Nah itulah kemudian tidak ada perceraian di antara mereka ini suami istri, mereka tetap hidup dalam satu rumah. Maka inilah sebenarnya yang menjadi fenomena kita saat ini. Tapi masih dalam kategori sah dan halal pernikahan ya Pak? Sudah batal ya? Secara hukum Islam. Karena itu kalau dikembalikan ke undang-undang tadi, dia hanya sah kalau dilakukan dalam posisi satu agama sama-sama. Baik, berarti Pak ini akan bermasalah lagi Pak di apa namanya untuk catatan sipilnya gitu Pak? Kalau secara dokumen mungkin tidak, karena kenapa? Mungkin buku nikah yang mereka simpan itu masih buku nikah Islam. Nah, adapun kondisinya yang real, yang nyata, ternyata si laki-laki ini sudah pindah agama, itu urusan dia. Mungkin hanya KTP-nya yang dia pindahkan. Tapi ini, nah kondisi ini banyak dan saya punya teman-teman juga itu bahkan ada beberapa yang bapaknya Islam, mamanya non-Muslim atau sebaliknya begitu. Itu banyak. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaannya, apakah tetap sah pernikahan? Batal semua. Dan hasil dari kondisi ini, berumah tangga, kemudian beda agama, hasilnya itu zina. Anaknya anak zina. Walaupun anak yang dihasilkan masih dalam pernikahan. Iya. Begitu Pak? Iya. Secara hukum Islam itu adalah hasil zina. Tapi kan maaf ya Pak, sebagai orang awam nih ya Pak ya, mau bertanya aja. Tapi kan dalam kondisi ini anak lahir dalam kondisi ayah dan ibunya masih satu agama ya, jadi istilahnya halal gitu kan, sah gitu. Terus ketika di perjalanan salah satu dari orang tua ini ada yang beralih agama, ini status anak yang kalau yang sudah lahir sudah lahir dalam posisi mereka masih sama-sama Islam tidak. Yang saya maksud adalah ketika suami istri ini sudah beda agama, kemudian tetap satu dalam keluarga, punya hamil lagi dalam kondisi beda agama, maka anak yang dihasilkan itu sudah tidak sah. Tidak sah secara hukum Islam. Iya, sudah secara hukum Islam. Berarti clear ya. Berarti memang istilahnya Pak ya, anak yang dihasilkan dalam pernikahan yang satu agama itu termasuk sah ya dan halal secara hukum Islam. Adapun nanti di tengah jalanan tidak ada perbedaan keyakinan, hubungan yang selanjutnya itu adalah sudah zina ya, perzinahan dalam Islam. Oke, baik. Cukup ini ya Pak ya. Ada rumit-rumitnya, tapi ini sangat penting karena terkait nasab seorang anak ya. Oke Pak, sekarang kita bahas ringan-ringan aja dulu nih Pak. Kan tadi Bapak ini penghulu muda. Kalau boleh tahu berapa usianya sekarang? Sekarang sudah 37. 30 tahun. Ya. Kalau syarat nikah Pak apa aja tuh? Umum-umumnya. Kalau syarat nikah itu ada calonnya. Syarat nikah secara apa? Secara apa namanya? KUA gitu Pak. Berkas persyaratan
Iya, kayak ada wali nikahnya, Kak. Kalau kalau Gimana? kita persyaratan dulu, Iya, persyaratan maksudnya secara dokumen, iya, secara berkas gitu. iya. Jadi yang diperlukan itu adalah yang pertama surat pengantar dari pemerintahnya, misalnya dari desanya atau dari kelurahan. Baik, Nah, itu ada istilahnya N1 sampai N4. baik. Nah, kemudian eh, dilampirkan KTP Iya, Catin. Catin ini calon pengantin. semangat ya, Pak, ya. Kemudian fotokopi KTP kedua orang tuanya, atau kalau misalnya sudah meninggal ya salah satunya, atau kalau sudah meninggal dua-duanya tidak perlu. Kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah. Ini ijazah ini banyak yang pernah ada saya dengar masyarakat bilang begini, kenapa sih mau menikah pakai ijazah, Ijazah. kayak mau mendaftarkan Kerja. tes saja, mau mendaftar kerja Iya, saya. iya. Mereka tidak paham eh, tujuan kami mengambil apa namanya Ijazah. Fotokopi. ijazah ini adalah kami ingin memastikan datanya dia itu betul-betul valid, betul-betul sesuai dengan ini, karena terkadang, Iya, dan bukan lagi terkadang, banyak sekali kasus di masyarakat, iya, di pengantar dari lurahnya beda namanya, iya. di KTP-nya beda, datang di kartu keluarganya beda, kemudian datang lagi di akte-nya beda. Nah, kita pusing Iya, nih, iya. mana yang mau diikuti, kan? Iya, benar. Nah, eh, kalau dilampirkan apa namanya KTP-nya, Iya. ijazahnya, maka kami akan mengambil data mengikuti ijazahnya, karena ijazah itu tidak bisa di, diganti-ganti sembarang. Kalau KTP kan masih bisa Bisa. Iya. diganti cepat. Kemudian habis itu apalagi eh, akte lahir, kemudian tadi ijazah sudah akte lahir, kemudian pas foto. Pas foto ini penting, dan kami selalu sarankan ke pengantin jangan pakai foto dari HP. Karena kenapa? Foto dari HP itu ada istilahnya masa ininya, ada luarsanya. Kalau sudah tiba, maka Iya, dia akan kabur. betul. Nah, buku nikah sekarang itu kan di fresh, tidak bisa diganti-ganti fotonya. Iya. Kan bahaya kalau sudah, kalau sudah 10 nikah 10 tahun, Iya, kan iya. baru baru 10 tahun atau baru 5 tahun bahkan, Sudah kan kabur, sudah sudah kabur. tidak ada mukanya ini, kan? Kan Iya, iya. lucu. Kan? Betul, betul. Maka kami sarankan untuk berfoto di studio. Studio. Baik. Kemudian apalagi termasuk masih banyak sih ini. Konsultasi ya. Nanti bisa konsultasi langsung ya. Ya, Ke perangkat desa, lurah, dan langsung ke kawal ya, ya pasti. Oh, baik Pak. Ada satu nih yang lagi lebih menarik lagi nih yang harus kita paham terkait pernikahan dalam adat istiadat oh iya, gitu Pak. Apa yang bisa dijelaskan Pak, diberi informasi terkait itu? ya. Jadi adat ini, apalagi kalau apa namanya kita di Sulawesi Tenggara, Iya, itu masih kental sekali benar. untuk adat kita. Eh, saya katakan begini, adat ini eh, apa namanya selama itu kan memang sudah diatur dalam syariat kita. Ya, Adat ini boleh digunakan dalam, bahkan bisa dijadikan salah satu sumber hukum ya, dalam Islam, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. syariat. Itu standar standar apa namanya standarnya untuk menjadikan adat ini sebagai ini. Kita kemudian melihat, Ya, misalnya adat Tolaki, ya. adat suku Tolaki, ada nggak di sini yang bertentangan dengan syariat? Tidak ada, tidak ada kan? Contohnya nggak? Ada Pak? Bisa kasih contoh Ya, terkait istilahnya syarat-syarat di adat Tolaki untuk menikah dalam syariat Islam itu seperti apa Pak? Kayak gimana? maksudnya Yang bisa diulang? yang sesuai Pak, maksudnya yang sesuai ada Tolaki yang sudah sesuai dengan Oh iya. kayak gitu. Jadi apa ya? Ini adat Tolaki ini sebenarnya ada beberapa hal yang memang apa namanya bisa dikata masih ada hubungan dengan ini.
Islam dengan syariat ya. ya dengan Kayak syariat. rangkaian-rangkaiannya gitu ya Pak ya, Heeh. rangkaian mungkin kayak malam pacarnya gitu ada atau Kalau gimana? kalau rangkaian-rangkaiannya itu kan saya enggak terlalu Paham. mendalami sih. Kemarin memang sempat mengambil penelitian tentang adat Ya. dihubungkan dengan hukum Islam, tapi apa namanya hanya satu sisi dalam hal ini apa namanya kawin cerai yang saya teliti. Hmm, Ada istilah kawin cerai ya. di suku Toraja. Adapun yang lainnya itu saya tidak terlalu dalami, cuman kalau ditanyakan ada apa namanya itu prosesi adat itu apa ada hubungannya dengan ini dengan apa dengan di Islam Ya. itu kan ada beberapa kayak misalnya proses tunangan apa Ya. namanya istilahnya kalau kita itu mau nih boleh mau nih boleh itu bawa pinang atau tunangan atau pinangan Ya. meminang itu kan kalau dalam Islam itu kan memang dianjurkan untuk meminang Ya. kan meminang perempuan sebelum Benar. dinikahi kan. Kemudian eh, apa namanya ada lagi yang namanya Mubindah Hako. Mubindah Hako ini adalah adat yang sudah adat adat intinya untuk pernikahan ditolaki. Kayak akad nikah gitu ya? Enggak, Oh. dia hanya proses adat intinya untuk jadi kalau sudah melakukan adat Mubindah Hako ini Iya. dinyatakan dia sudah sah sudah resmi secara adat. Untuk Sudah menikah. untuk menikah sudah lepas tanggung jawab sosialnya Iya. sebagai warga suku Tolaki Ya. untuk ini untuk diadat. Nah, karena kita itu sebenarnya agak keras kalau kita ditolaki agak keras untuk diadat ini. Orang yang tidak menyelesaikan adatnya ini itu dianggap orang yang mati sara atau apa namanya hilang adatnya, mati adatnya itu. Dan kalau kita di suku Tolak itu kalau belum selesai adatnya seperti ini, ketika suatu saat ada musibah kematian, entah suaminya atau istri yang meninggal, maka ini harus kembali dilakukan. Itu Sangat kental ya. sakralnya itu adat. Nah, apakah misalnya ini kan ada apa namanya terkadang di masyarakat ada yang saya tidak mau lakukan adat karena ada unsur ini padahal kalau menurut saya selama itu tidak bertentangan dengan syariat itu boleh dilakukan. Baik. Tapi tidak ada juga larangan untuk masyarakat mau menggunakan adat ataupun tidak. Iya. Tapi maksudnya dalam hal ini, dalam konteks ini, secara adat, Tolaki tidak ada istilahnya tidak tentangan ya. Iya, tidak ada. Sejalan gitu. Iya, tetap sejalan. Ini. Dan penggunaan adat dalam pernikahan itu bisa dianjurkan ataupun tidak ya? Iya, boleh. Kembali lagi ya ke masing-masing. Kembali ke masing-masing. Ada yang apa namanya betul-betul bersikukuh untuk tidak mau melaksanakan kembali lagi ke dia. Nah, cuman kalau kita yang suku Tolaki asli itu harus apa ya? Kayak afdol gitu ya Pak ya? Iya, kayak tidak afdol gitu kalau tidak ini. Nah, itu lagi. Jadi memang ada karena kesakralan adat ini sehingga leluhur kita meletakkan ini sebagai bagian dari pernikahan. Jadi harus dilakukan adat dulu baru nikah atau mau kalau satu saat ini kan adat butuh uang kan? Iya. Oh, pakai uang ya? Iyalah untuk beli keperluan adat kan pakai mahar gitu ya Pak? Beda lagi. Beda lagi. Oh, gitu. Nah, cuman kan itu lagi. Jadi kalau ketika kita menemukan orang yang istilahnya sangat tidak mampu belum mampu untuk melakukan adat, maka boleh dia menikah dulu, nanti belakangan baru diselesaikan adatnya. Ada istilahnya penyelesaian adat. Boleh. Gitu ya. Kita tetap apa namanya tidak menyusahkan menyusahkan untuk ini. Kalau misalnya
yang penting Ya. dengan catatan itu Ya. harus disampaikan secara keluarga, secara baik, dikomunikasikan secara baik dengan antar pihak keluarga. Karena kalau tidak ada konfirmasi, tidak ada komunikasi yang baik antar keluarga, ini yang terkadang membuat apa namanya ribut di antara keluarga. Kenapa si dia tidak mau ini? Kenapa kau misalnya tidak mau selesaikan adatnya? Padahal ada perjanjian sebelumnya. Dia mungkin dalam saat menikah itu kondisinya dalam ekonominya belum stabil, belum mapan, tidak mampu untuk melengkapi adat-adatnya. Tapi karena tidak ada komunikasi, maka menyebabkan itu akhirnya orang ya jengkel juga kan, ribut. Iya. Tapi pernah kejadian kayak gitu juga, Pak? Banyak lah. Ini saya juga lumayan ini ya, Pak, ada pencerahan, ada ilmu baru dari Pak Juma ya terkait syarat atau pernikahan, terkait seputar pernikahan. Oke, Pak, sekarang kami ada segmen Mystery Box nih, Pak. Oh, apa Mystery itu? Box. Nanti di TV sini, Pak, ada gambar yang akan ditampilkan. Nanti kalau Bapak Juma melihat satu gambar, kasih sepatah kata, 1-2 kata terkait gambar yang kami tampilkan. Baik, mungkin operator sudah bisa buka Mystery Box-nya. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Namanya Mystery Box ini misteri, Pak ya. Jadi mungkin tidak ada di briefing juga, tidak ada disampaikan sebelumnya. Februari, 10 Februari. Ada apa dengan tanggal ini, Pak? Ya Allah, 10 Februari ini sesuatu yang sangat kenangan saya, karena ini tanggal pernikahan saya. Masya Allah. Sudah berapa tahun sudah menikah? Alhamdulillah sudah 2013 menikah, sekarang sudah 10 tahun. Hampir Bapak kalau lupa ini ya bisa bermasalah dengan istri nih. Ternyata Pak Juma masih ingat ya tanggal pernikahan. Masya Allah. Selanjutnya Mystery Box selanjutnya nih. Ada 3 Mystery Box. Buku apa ini, Pak? Episode cinta. Terkait dengan buku mungkin ada ini. Oh iya. Ini alhamdulillah 4 bukunya, 4 atau 3 ya. Ini alhamdulillah di dalam sini ada tulisan saya sendiri. Di dalam ini ini buku antologi, di dalam sini ada kami punya cerita-cerita hidup. Masya Allah. Sendiri dengan kehidupannya, dengan karir Pak Juma yang ternyata juga seorang penulis, Masya Allah. Oke, selanjutnya Mystery Box terakhir nih. Apa nih, Pak? Ada apa nih? Apa sesajen? Allah Tuhan, ini ada cerita lucu dan unik apa ya? Jadi ini saya ingat dalam perjalanan ke Komsel untuk menemui istri, karena saya dulu kan awal nikah setelah lahir anak pertama itu dia tinggal di rumah mertua dan saya kerja di sini, jadi saya harus bolak-balik di Komsel Konawe. Nah, suatu saat menjelang maghrib saya lewat di daerah Landono, saya masih ingat daerah Landono itu, kemudian tiba-tiba saya tidak bisa kendalikan motor saya, kemudian saya terjatuh dan alhamdulillah sujud di sesajen yang Bali di depan ini. Tidak kena lantai kan ya, Pak? Kan saya letakkan sesajen ini di depan pagarnya. Jadi saya sujud persis itu di anu. Saya dalam kondisi sakit tapi saya tertawa karena ini cerita lucu sekali kalau ini, karena saya sujud di sesajen orang Bali. Masya Allah. Itu tadi ya, bisa di Box Pak Juma, tepuk tangan dulu. Keren, unik. Saya juga turut mendengar ya, Pak, Masya Allah dengan Mystery Box tadi. Oke, baik. Pak Juma, ini kan sudah di penghujung acara Pak Juma ya. Mungkin sebelum kita tutup, kami mau minta pesan dari Pak Juma kepada masyarakat Konawe ya,
terkait hal-hal apa saja yang kira-kira penting untuk disampaikan, Pak? Baik, karena tadi temanya tentang pernikahan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Konawe. Yang pertama, eh, hendaknya pernikahan ini dilakukan secara legal, resmi. Dilaporkan ke pihak pemerintah, dalam hal ini di desa atau lurah, kemudian berurusan ke kantor urusan agama supaya legal. Eh, jangan main sembunyi-sembunyi. Ya, Kemudian yang berikutnya, ketika terjadi yang namanya nikah di bawah umur, ya. masih bisa ada solusinya. Ada solusinya, misalnya melapor ke KUA, nanti KUA yang arahkan ke pengadilan. Dan itu kalau pengadilan mengesahkan, insya Allah buku nikahnya akan diterbitkan daripada main sembunyi-sembunyi. Baik. Penting harus dilaksanakan, Iya, dilakukan dengan legal ya, secara iya, legal. legal. Baik, Pak, saya tadi ada kelupaan satu pertanyaan nih, Pak. Mungkin penting juga nih menurut saya. Sebelum kita tutup ya, Iya, Pak ya. iya. Izin dulu bertanya, kayak nikah di KUA atau nikah di rumah gitu, Pak? Baik. Ini ya penting sekali. Penting nih. Begini, ini kan ada stigma di masyarakat, ada pemahaman di masyarakat Ya, bahwa oh, nikah di KUA orang miskin, oh nikah di KUA tidak mampu, betul ya. nikah di KUA ini. Iya, ya. Padahal sama saja, nikah di KUA dengan nikah di rumah sama saja. Justru sebenarnya kalau mau dihitung-hitung secara materi, Ya. itu lebih simpel nikah di KUA. Oh, Kan gini, masyarakat itu boleh datang nikah di KUA, kemudian kalau mau adatnya kembali ke rumah kan boleh. betul. Atau misalnya sudah selesai adatnya misalnya baru nikah di KUA kan boleh. Boleh. Atau pokoknya boleh, dua-duanya boleh. Dan dua-duanya tidak ada masalah. Tidak ada Orang hubungannya dengan finansial orang ya? tidak ada sebenarnya hubungannya finansialnya orang, tergantung mau tidaknya orang. Kalau orang sepertinya pernah deh kita di KUA Wautab itu menikahkan orang yang mampu di KUA. Mungkin lebih butuh kesakralan gitu Iya, ya, keluarga mungkin dekat. dia butuh ketenangan Ketenangan. kalau Baik, terima kasih Pak Zuma. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Kepo Konawe Podcast. Jadi teman-teman dari Ona TV Channel yang mau menikah atau merencanakan pernikahan, silakan diurus secara administrasi dan juga harus dilakukan secara legal gitu ya. Dan yang pastinya mau di KUA ataupun di rumah semua sah asalkan memenuhi syarat. Dan yang syarat yang paling utama adalah punya calonnya. ya, itu yang utama. Baik, mungkin sekian dari kami. Saya Arifin Nurdiasa dan bintang tamu kita pada hari ini, Pak Zuma, mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.